Salam sehat semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga puasa dan semua amal ibadah kita dilancarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kuliah kita pada pagi hari ini juga selalu dinilai sebagai ibadah ya. Mahasiswa semua yang sudah hadir di kuliah kita etika pengukuran pagi ini, khususnya materi pekan ke-9. Ini kita melanjutkan sedikit dari Peraturan Menteri ATR BPN nomor 9 tahun 2021. Belum sempat saya sampaikan kemarin ketika sebelum UTS ya. Jadi ini berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan evaluasi ya. Jadi di bagian akhir Peraturan Menteri ATR BPN nomor 9 tahun 2021 itu ada menjelaskan tentang kegiatan pembinaan dan evaluasi. Kegiatan pembinaan dan evaluasi ini diberlakukan bagi surveyor berlisensi dan kantor jasa surveyor berlisensi KJSB. Apa aja sih yang dilakukan ketika pembinaan dan evaluasi ini? Yang pertama ada kegiatan untuk surveyor berlisensi dulu nih. Ada kegiatan pembinaan dan evaluasi untuk surveyor berlisensi. Yang dilakukan bagi surveyor berlisensi itu adalah berupa pembinaan, monitoring, evaluasi dan peningkatan profesionalisme. Nah, dari 4 kegiatan itu ya, pembinaan, monitoring, evaluasi dan peningkatan profesionalisme itu dilakukan oleh yang pertama ada menteri atau pejabat tinggi media di lingkungan kementerian ya. Kemudian ada di bawah menteri ada kepala kantor wilayah ya, atau Kakanwil provinsi masing-masing ya, di mana surveyor berlisensi itu dalam wilayah kerjanya. Kemudian 4 kegiatan ini juga bisa dilakukan oleh kepala kantor pertanahan ya, di mana ada surveyor berlisensi yang barangkali bergabung di kantor pertanahan, sehingga nanti menjadi kewajiban kepala kantor pertanahan untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan peningkatan profesionalismenya. Kemudian ada asosiasi profesi ya. Asosiasi profesi seperti Maski kemarin kita sudah bahas, itu juga punya peran untuk pembinaan, monitoring, evaluasi dan peningkatan profesionalisme. Begitu juga dari pimpinan atau pemimpin KJSB ya, di mana para surveyor berlisensi itu berkumpul ya atau tergabung. Jadi pemimpin KJSB juga punya peran dalam kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan peningkatan profesionalismenya. Nah, ini sesuai di pasal 30 ayat 1 di Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2021. Kemudian kegiatan yang lainnya ya, itu juga diberlakukan bagi KJSB. Nah, di mana hampir sama sebenarnya antara SB maupun KJSB. Nah, di mana kalau KJSB ini yang pasti ada tingkatan di atasnya ya. Yang pertama, pembinaan, monitoring, evaluasi dan peningkatan profesionalisme ini dilakukan atau dilaksanakan oleh menteri atau pejabat tinggi media di lingkungan kementerian. Kemudian dari kepala kantor wilayah provinsi masing-masing. Kemudian ada juga kepala kantor pertanahan dan asosiasi profesi. Jadi kalau KJSB ada 4 pihak yang bisa melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan peningkatan profesionalismenya. Nah, sedangkan kalau untuk surveyor berlisensi ya ketambahan dari pemimpin KJSB-nya. Nah, ini ada di pasal 30 ayat 2 ya Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2021. Nah, di mana kegiatan evaluasi terhadap kinerja SB maupun KJSB ini dilakukan minimal 1 kali setiap tahun. Ya, tiap tahun nanti ada evaluasi surveyor berlisensi mana yang tidak berkegiatan ataupun yang sudah berkegiatan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, surveyor berlisensi yang tidak berkegiatan dalam kurun waktu 1 tahun, maka ada kemungkinan nanti lisensinya dicabut. Nah, ini sudah diatur ya dalam Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2021 ini.
kegiatan pembinaan dan evaluasi ini bagi SB maupun KJSB kurang lebih dilaksanakan setiap tahun, satu kali dalam setahun. Kemudian ada kegiatan pembinaan ya, berkaitan dengan namanya fasilitasi dan konsultasi. Jadi pembinaan ini terdiri dari fasilitasi dan konsultasi, di mana fasilitasi ini poin-poinnya diantaranya adalah ada kegiatan sosialisasi ya. Kemudian ada forum komunikasi, ada workshop terkait kebijakan strategis di bidang kadastral ya. Termasuk dalam mensosialisasikan peraturan menteri ini gitu. Jadi pasti dari pihak-pihak ini, baik dari menteri, kepala kantor wilayah, dari Kantah, asosiasi profesi ataupun dari KJSB, bisa melakukan sosialisasi gitu. Kemudian ada forum komunikasi atau diskusi ya, membahas tentang perkembangan terkini atau permasalahan seputar bidang kadastral. Kemudian ada workshop atau pelatihan juga yang gunanya nanti untuk peningkatan kompetensi atau profesionalismenya di bidang survei kadastral bagi SB maupun KJSB. Kemudian ada sebagai media konsultasi juga ya dalam hal pembinaan ini. Jadi konsultasinya adalah dalam hal untuk keperluan mendapatkan informasi. Jadi informasi seputar data ya, data yang digunakan untuk kegiatan ataupun perkembangan terkini soal pertanahan dan bidang kadastral di Indonesia. Oke, kemudian terkait penyamaan pendapat ya, terkait penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Jadi baik dari kementerian, kepala kantor wilayah, kepala kantor pertanahan, asosiasi profesi, KJSB maupun dari surveyor berlisensi itu sendiri, semua pemikirannya, pendapatnya terkait bidang kadastral itu harus disamakan dulu. Jangan sampai ada perbedaan persepsi. Misalnya terkait kegiatan pelaksanaan PTSL ya. Nah, jangan sampai dari 5 atau bahkan 6 komponen ini ada selisih pendapat atau perbedaan pendapat terkait pelaksanaan. Kalau ada perbedaan pendapat ya, di mana memang suatu kebijakan itu sudah ditentukan dari atas ya, dari menteri turun ke Kanwil, ke Kantah, asosiasi profesi, kemudian ke KJSB dan terakhir di surveyor berlisensi, itu semuanya harus sama ya, pemikirannya harus sama, nggak boleh ada perbedaan. Maka kalau misalnya ada perbedaan ya, maka nanti program kerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, inilah pentingnya sinergisitas ya, penyamaan persepsi ya di antara komponen-komponen yang terlibat di bidang kadastral ini. Nah, kemudian ada konsultasi yang fungsinya nanti untuk membicarakan permasalahan yang sifatnya mendesak. Ada hal-hal yang mendesak barangkali dalam pelaksanaan atau dalam pembinaan surveyor lisensi KJSB ataupun dalam kegiatan-kegiatannya secara umum. Oke, jadi dari kementerian atau dari Kanwil, Kantah ini selalu bisa ya digunakan sebagai media konsultasi dan juga fasilitasi ini. Oke, sehingga semua komponen bisa sinergi dalam menyukseskan program dari pemerintah ya, program apapun yang sudah ditetapkan ya. Oke. Kemudian perihal peningkatan kualitas ya, peningkatan kualitas surveyor berlisensi. Jadi di sini yang punya wewenang adalah kementerian yang pasti ya, dari Kementerian ATR BPN atau pihak lain di bidang survei dan pemetaan. Nah, pihak lain ini adalah pihak yang memang ditunjuk atau ditugaskan oleh kementerian untuk berkegiatan dalam rangka peningkatan kualitas surveyor berlisensi. Jadi sasarannya di sini adalah bisa itu kepada surveyor berlisensi atau orang yang masih dalam proses calon ya, calon sebagai surveyor berlisensi. Orang-orang yang berminat atau yang menginginkan berprofesi sebagai surveyor berlisensi ini juga punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kualitasnya. Ya, tentunya di sini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia.
untuk bidang kadastral. Nah, oke, bagi calon surveyor atau memang sudah berprofesi sebagai surveyor berlisensi, maka kegiatannya yang bisa dilakukan adalah workshop atau pelatihan, ya, pelatihan dalam bentuk apapun, ya. Kemudian bimbingan teknis, biasanya ini seperti kuliah-kuliah dalam ya 1 hari misalnya, ya, atau dia berupa pendidikan dan pelatihan yang lainnya bisa dilaksanakan langsung di kementerian atau di Kanwil ataupun di Kantah, atau bisa juga dari asosiasi profesinya. Yang lebih bagus lagi kalau memang dari KJSB juga secara mandiri melaksanakan program, ya, peningkatan kualitas surveyor berlisensi ini. Kemudian dalam kegiatan tersebut, ya, sumber dananya itu dari mana? Dalam melaksanakan kegiatan itu pasti ada sumber dana, ya, pembiayaannya dari mana? Oke, pembiayaannya bisa dari APBN, kemudian dari APBD, ya, APBD ini provinsi atau kabupaten kota, kemudian dari sumber lain yang sah, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya dalam rangka kegiatan ini, ya, ini semua diatur lebih lanjut, ya, dalam peraturan menteri yang lain. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuan akhir diadakannya peningkatan kualitas surveyor berlisensi, supaya surveyor berlisensi ini sumber daya manusianya ini merujuk, ya, bisa sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia nomor 295 tahun 2019 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI nomor 295 tahun 2019 tentang SDM di bidang survei kadastral. Jadi ada standarnya nanti, ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ke depan akan ada sertifikasi kompetensi bagi surveyor berlisensi, ya, bagi surveyor berlisensi yang memang ingin berkarir di bidang kadastral di Indonesia itu. Jadi ada standarnya. Oke, apa sih itu, ya, standarnya berikutnya? Nah, ini. Oke, jadi ada SKKN ini bidang kadastral. Jadi ada 3 aspek, ya, 3 aspek yang mana yang harus dikuasai atau harus menjadi standar kompetensi bagi SDM bidang survei kadastral atau bidang kadastral. Nah, yang pertama dari SKKNI itu adalah surveyor berlisensi, ya, atau pihak yang nanti lolos dalam uji sertifikasi, ya, uji kompetensi untuk sertifikasi bidang kadastral adalah bisa melakukan kegiatan pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik ini apa? Ini sebenarnya berfokus pada pengukuran, gitu. Apa aja itu kegiatan pengumpulan data fisik? Yaitu mulai dari persiapan pengukuran, kemudian pelaksanaan pengukuran kadastralnya. Oke, sebagian dari kalian mungkin sudah ada yang terlibat di sini. Kemudian pengolahan data hasil pengukuran, data itu diolah. Kemudian penyajian data hasil pengukuran, ya, pembuatan gambar ukur dan sebagainya misalnya, atau pembuatan peta bidang tanah. Kemudian yang terakhir ada penjaminan mutu hasil pengukuran. Jadi proses QC itu juga termasuk standar dalam standar kompetensi dalam hal pengumpulan data fisik. Itu penjaminan mutu, ya, atau proses quality control, ya. Kemudian kegiatan pengumpulan data yuridis, ya. Jadi kalau data fisik pengukuran bidang tanah sudah, kemudian ke data yuridisnya. Nah, ini data-data yang berkaitan dengan subjek atau orang, ya, sebagai yang berhak atas suatu bidang tanah. Pengumpulan data yuridisnya apa? Nah, ini pengelolaan data yuridis dalam rangka pendaftaran tanah, ya. Jadi fokusnya di sini di bidang kadastral, ya, memang dalam rangka untuk pendaftaran tanah. Jadi pengelolaan data yuridisnya. Bagaimana cara mengaitkan antara data yuridis dan data fisik. Jadi data fisik itu yang berkaitan dengan bidang tanahnya, kemudian data yuridis yang berkaitan dengan siapa sih yang berhak, ya, atau yang memegang hak atas tanahnya dalam rangka pendaftaran tanah. Nah, kemudian penjaminan mutu hasil produk, ya. Jadi nanti harus menguasai juga bagaimana proses QC-nya, ya,
penjaminan mutunya untuk data yuridis dan data yuridis yang dihubungkan dengan data fisiknya itu. Nah, kemudian bidang kadastral lagi ya, yang terakhir adalah berkaitan dengan analisis perencanaan proyek. Jadi analisis perencanaan proyek ini pertama ada analisis proyek dan komunikasi efektif ya. Jadi analisis proyek ini mulai dari bagaimana sih ya hitung-hitungannya ya, berapa sih personilnya, pembiayaannya, kemudian waktunya ya, waktu untuk penyelesaian, kemudian strategi-strategi untuk pengumpulan data fisiknya bagaimana, strategi pengumpulan data yuridisnya bagaimana, strategi pengelolaan data fisik dan data yuridisnya seperti apa. Nah itu. Kemudian komunikasi efektif ini ya bagaimana kita bisa menyampaikan atau melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan atau yang sedang dalam proses perencanaan. Jadi surveyor berlisensi ini juga harus pandai berkomunikasi secara efektif. Jadi inilah nanti minimal ya bagi surveyor kadastral baik SK maupun ASK ya dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kadastral di kedepannya itu harus lulus ini. Kemudian ketentuan-ketentuan lain nih, nah ini di bagian akhir dari Permen ATR BPN juga nomor 9 tahun 2021. Oke, jadi ada ketentuan ya bahwa surveyor berlisensi itu memang wajib bergabung dalam KJSB dalam waktu 1 tahun ya. Jadi peraturan ini ditetapkan 19 Januari 2021 dan berarti setahun kemudian 19 Januari 2022. Berarti sekarang sudah expired ya. Sekarang sudah expired dan surveyor berlisensi yang tidak bergabung dalam KJSB maka nanti lisensinya akan dicabut gitu. Atau dinyatakan tidak berlaku karena dia tidak tergabung dalam KJSB. Kalau dia tidak tergabung dalam KJSB berarti tidak ada yang mengawasi, tidak dalam pengawasan. Nah, surveyor berlisensi yang tidak dalam pengawasan itu maka nanti ya akan dikeluarkan gitu, atau statusnya akan dicabut. Kemudian ada pelaksanaan dan hasil pekerjaan survei dan pemetaan surveyor berlisensi dan badan usaha yang belum memenuhi ketentuan peraturan ini ya, yang dilaksanakan di anggaran 2021 nanti dinyatakan sah dan tetap berlaku ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh surveyor maupun KJSB ataupun perusahaan yang terlibat di kegiatan sebelum berlakunya ini peraturan ini maka itu tetap sah dan tetap berlaku, kegiatannya tetap diakui ya, atau tetap sah atau sebelum tanggal 19 Januari 2021 ini itu berarti tahun 2020 seterusnya jadi tetap berlaku. Kemudian dokumen hasil survei pemetaan survei berlisensi ini berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya permen ini tetap dinyatakan sah dan berlaku ya. Jadi dokumen-dokumen hasil pekerjaan yang dulu-dulu ya ini tetap berlaku karena yang dulu-dulu itu mengacu pada peraturan sebelum ini itu peraturan survei berlisensi yang sebelum 921 ini ada peraturan sebelumnya ya tahun dari tahun kalau nggak salah terakhir itu 2017 atau 2019 ya, itu ada. Oke, kemudian ada surveyor kadaster yang telah berusia lebih dari 65 dan ASK yang usianya lebih dari 60 ini masih bisa menjalankan tugas ya sampai masa berlakunya habis atau paling lama 2 tahun sejak diundangkannya peraturan ini. Misal di tahun ini tanggal 19 Januari 2021 ini ada SK ataupun ASK yang usianya 65 tahun atau 60 tahun, nah maka nanti masih dalam kurun waktu lisensinya misal 2 tahun atau 3 tahun, nah maka nanti ketika lisensi itu habis dia misal sejak diundangkannya peraturan ini lisensinya masih sisa setahun, maka nanti dia dalam waktu setahun ke depan selesai maka nggak ada
secara usia dia udah mentok ya, udah nggak bisa mengajukan perpanjangan lagi, baik SK maupun ASK. Ya, kalau melihat dari ketentuan ini bahwa dalam kurun waktu 2 tahun, maka nanti yang usia 65 dan 60 ini sudah nggak ada, bukan sudah nggak ada di dunia ya, jadi maksudnya sudah berhenti ya, atau sudah berhenti profesinya sebagai surveyor kadaster ataupun asisten surveyor kadaster gitu. Bagi yang memang sehat secara fisik ya usia 65 60 ini mungkin masih sampai gitu, tapi yang namanya usia nggak ada yang tahu ya, barangkali lisensi belum selesai tapi sudah dipanggil yang kuasa ya, maka nanti otomatis akan berakhir juga lisensi tuh. Kemudian ada istilah ya, dulu sebelum adanya Permen ATR nomor 9 tahun 2021 ini, dulu KJSKB, sekarang sudah resmi berubah jadi KJSB itu sebutannya. Jadi sekarang KJSKB sudah nggak ada, berubah jadi KJSB. Semuanya berubah nanti. SK dari notarisnya ya, akta pendirian dari notarisnya yang tadinya namanya KJSKB udah harus berubah menjadi KJSB. Yang ini saya rasa semua KJSB di seluruh Indonesia sudah berubah ya, sudah berubah namanya, tapi mungkin logo kalau masih ada beberapa KJSB yang di logonya ada tulisannya KJSKB gitu. Seharusnya sudah KJSB semua. Jadi ada yang ganti logo, memperbaiki logo, di stempelnya, di papan namanya, itu semuanya harus berubah. Dan ketentuan-ketentuan ini adalah menjadi penutup sehingga pembahasan dari Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2021 ini saya anggap selesai. Dan bagian lampiran, bagian akhir dari permen ini kalian bisa lihat itu ada tata cara pedoman permohonan untuk hak atas tanah ya, melalui KJSB. Kemudian ada contoh papan nama, stempel, logo, kemudian ada berkaitan dengan kode etik surveyor lisensi. Itu semuanya mudah-mudahan sudah saya sampaikan, nggak ada yang terlewat ya. Inilah materi etika profesi di